Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Enggasari, NIM 191111050037. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian dengan judul Hubungan Pengaruh Waktu Kerja terhadap kadar COHB dalam darah pada tukang parkir di Kabupaten Purbalingga. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Laporan dari BPS RI tahun 2019 terdapat jumlah kendaraan yang melintas di jalan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 133.617.012 buah. Kemudian terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di jalan pada tahun 2020 sebanyak 136.137.451 buah. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah terdapat jumlah kendaraan yang melintas pada tahun 2019 sebanyak 17.459.509 buah dan terjadi peningkatan pula pada tahun 2020 sebanyak 18.141.696 buah kendaraan yang melintas di jalan. Kemudian di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 terdapat jumlah kendaraan yang melintas di jalan sebanyak 510.357 buah. Lagi-lagi pada tahun 2020 terjadi peningkatan kendaraan yang melintas di Purbalingga sebanyak 534.695 buah kendaraan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Indonesia, terdapat peningkatan kendaraan yang melintas di jalan setiap tahunnya. Yang kedua ada tujuan. Pertama, tujuan umum. Dapat mengetahui pengaruh waktu kerja terhadap kadar COHB dalam darah pada tukang parkir di Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, tujuan khusus. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti memiliki tujuan khusus. Di antaranya yaitu mengetahui waktu kerja yang dapat mempengaruhi kadar COHB dalam darah pada tukang parkir di Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, mengetahui kadar COHB dalam darah pada tukang parkir di Kabupaten Purbalingga. Yang ketiga, mengetahui hubungan pengaruh waktu kerja terhadap kadar COHB dalam darah pada tukang parkir di Kabupaten Purbalingga. Yang ketiga, ada manfaat. Manfaat secara teori. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kadar COHB dalam darah pada petugas parkir, serta juga diharapkan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bangku kuliah. Manfaat secara praktis. Yang pertama bagi peneliti, yaitu dapat memberikan pengalaman dan menambah wawasan bagi peneliti tentang penelitian yang dilakukan, yaitu hubungan pengaruh waktu kerja terhadap kadar COHB dalam darah pada tukang parkir di Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kadar COHB dalam darah. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat tentang bahaya adanya asap dari kendaraan. Yang keempat ada keaslian penelitian. Yang pertama, dengan judul Hubungan Paparan Gas Karbon Monoksida di Udara dengan Kadar COHB Darah Petugas Parkir Basement di Mall Surabaya, yang ditulis oleh Safiatur Nur Rahmah tahun 2018. Dengan persamaan, yang pertama ada sampel pemeriksaan, dan yang kedua ada subjek penelitian. Kemudian perbedaannya yaitu metode pemeriksaan, karakteristik sampel, tempat penelitian, dan waktu penelitian. Yang kedua, dengan judul Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan konsentrasi COHB dalam darah pada petugas parkir mal di Kota Semarang. Ditulis oleh Kanti Hidayasti et al. Tahun 2016. Dengan persamaan metode pemeriksaan, yang kedua sampel pemeriksaan. Lalu perbedaannya yaitu metode pemeriksaan, karakteristik sampel, tempat penelitian, dan waktu penelitian.
Yang ketiga dengan judul Hubungan Konsentrasi Karbon Monoksida dan Faktor-faktor Risiko dengan konsentrasi COHB dalam darah pada masyarakat beresiko di sepanjang Jalan Setiabudi Semarang yang ditulis oleh Mutia Hasya et al. Tahun 2018 dengan persamaan sampel pemeriksaan dan metode pemeriksaan. Perbedaannya yaitu subjek penelitian, waktu pemeriksaan, karakteristik sampel, dan tempat penelitian. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelusuran literatur. Pertama, udara. Udara merupakan campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak kasat mata, tidak memiliki bau, dan tidak memiliki rasa. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Udara terdiri dari 3 unsur utama, yaitu udara kering, uap air, dan aerosol. Yang kedua ada masa kerja. Masa kerja adalah rentan waktu yang telah dilalui oleh seorang tenaga kerja untuk bekerja pada perusahaan atau industri tertentu yang digolongkan kurang dari 3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Bagi tenaga kerja yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun, dianggap pengalaman kerjanya masih sangat terbatas karena masih merupakan tenaga kerja yang baru. Sementara jika masa kerjanya lebih dari 3 tahun, itu sudah termasuk ke dalam masa kerja lama, maka dianggap pengalaman kerjanya sudah banyak dan mereka sudah mengerti akan seluk-beluk pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga ada karbon monoksida. Karbon monoksida adalah suatu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Gas dapat berbentuk cairan pada suhu di bawah minus 129 derajat Celcius. Gas karbon monoksida merupakan hasil dari pembakaran yang tidak sempurna, berupa gas buangan. Kota besar yang padat lalu lintasnya akan banyak menghasilkan gas karbon monoksida, sehingga kadar karbon monoksida dalam udara relatif tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Yang keempat, ada patofisiologi keracunan gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida masuk ke paru-paru, inhalasi, mengalir ke alveoli, terus masuk ke aliran darah. Gas karbon monoksida dengan segera mengikat hemoglobin di tempat yang sama dengan tempat oksigen mengikat hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin sehingga akan menghalangi masuknya oksigen yang akan dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena gas karbon monoksida bersifat racun. Metabolisme ikut bereaksi secara metabolisme dengan aliran darah melalui paru-paru. Seperti halnya oksigen, gas karbon monoksida bereaksi dengan darah. Yang kelima, ada dampak bagi kesehatan. Keracunan gas karbon monoksida akan menimbulkan hipoksia jaringan tubuh karena kurangnya oksigen dalam aliran darah. Gas karbon monoksida dalam tubuh akan menghalangi pengikatan oksigen dalam tubuh. Hipoksia ini akan mengganggu sistem kardiovaskuler, aliran darah ke jantung, karena menurunnya daya kontraksi otot pada jantung dapat mengganggu sistem saraf dan timbulnya gangguan pernafasan. Kemudian yang keenam, ada pencegahan terhadap keracunan karbon monoksida. Yang pertama, kontrol emisi karbon monoksida kendaraan bermotor dengan cara menatauan kadar karbon monoksida di lingkungan kerja secara terus-menerus. Yang kedua, mencegah kemungkinan terjadinya pelepasan gas karbon monoksida secara tidak sengaja. Yang ketiga, menggunakan pelindung diri pada saat bekerja berupa tutup kepala yang berventilasi. Yang ketujuh, ada kerangka teori. Yang pertama, sampel adalah petugas parkir di sekitar Kabupaten Purbalingga. Kemudian, petugas parkir diharap untuk mengisi inform consent dan kuesioner. Kemudian, setelah petugas parkir setuju, langsung diambil darah vena dengan vakum tab. Kemudian dilakukan pemeriksaan sampel dengan menggunakan metode Hansberg-Leng. Kemudian pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV. Setelah itu, dilakukan perhitungan kadar karboksihemoglobin dengan rumus pada metode Hansberg-Leng.
kemudian hasil dan analisis. Yang kedelapan, ada kerangka konsep, yaitu variabel bebasnya adalah waktu kerja dan variabel terikatnya ada kadar COHB. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. HO, tidak terdapat hubungan pengaruh waktu kerja terhadap kadar COHB dalam darah pada tukang parkir di Kabupaten Purbalingga. Kemudian, HA, terdapat hubungan pengaruh waktu kerja terhadap kadar COHB dalam darah pada tukang parkir di Kabupaten Purbalingga. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan rancangan penelitian cross-seksional, yaitu untuk mengetahui hubungan pengaruh waktu kerja terhadap kadar COHB dalam darah pada petugas parkir di Kabupaten Purbalingga. Kemudian yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat pengambilan sampel darah dilakukan di sekitar Purbalingga. Tempat pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium TLM. Waktu penelitian ini dilakukan antara bulan Januari sampai dengan bulan Januari tahun 2022. Yang ketiga ada variabel penelitian. Variabel penelitian berupa variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu waktu kerja, sedangkan variabel terikat yaitu kadar COHB. Yang keempat ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah petugas parkir di Kabupaten Purbalingga. Sampel dari penelitian ini merupakan beberapa dari petugas parkir di sekitar Kabupaten Purbalingga. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Yang kelima ada besar sampel. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus, didapatkan hasil besar sampel yang digunakan sebanyak 23 responden. Keenam ada definisi operasional. Variabelnya waktu kerja. Waktu kerja adalah rentan waktu yang telah dilalui oleh seseorang tenaga kerja untuk bekerja pada perusahaan atau industri tertentu. Dengan cara pengukuran yaitu menggunakan visioner, hasilnya kurang dari 1 tahun, 1-3 tahun, lebih dari 3 tahun. Satuan menggunakan tahun. Skala pengukurannya nominal. Karboksihemoglobin merupakan sebuah kompleks stabil yang terdiri dari karbon monoksida dan hemoglobin. Cara pengukurannya menggunakan spektrofotometer UV. Hasil ukur 3,5% dengan satuan persen. Menggunakan skala pengukuran rasio. Ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu tourniquet, holder needle, tabung vacuum EDTA, icebox, kapas, mikropipet 10 mikroliter sampai 100 mikroliter, yellow tip, beaker glass, pipet ukur 5 mili, spatula, pasbal, tabung reaksi 5 mili, rak tabung, timbangan analitik, digital, kuvet, spektrofotometer UV. Kemudian, bahan yang digunakan yaitu sampel darah, alkohol swab, aqueous, amonia 0,1%, sodium dithionate, Na2S2O4. Kemudian ada prosedur kerja penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi pembuatan surat perizinan peminjaman laboratorium beserta alat untuk melakukan penelitian. Yang kedua, tahap penelitian. Tahap penelitian meliputi tahap pra-analitik dan analitik. Kemudian, jenis dan pengumpulan data. Data dari penelitian ini menggunakan data primer. Data primer berupa hasil pengukuran secara langsung kadar COHB dalam darah petugas parkir menggunakan spektrofotometer UV. Lalu ada analisis data. Data yang diperoleh akan diolah dengan uji normalitas. Jika data terdistribusi normal, P lebih dari 0,05, maka akan dilanjutkan dengan uji parametrik, yaitu uji ANOVA.
Jika tidak terdistribusi normal, maka akan dilanjutkan dengan uji non-parametrik atau uji alternatif, yaitu uji Kruskal-Wallis. Kemudian, ada etika penelitian. Penelitian akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya, ada bagan alur penelitian. Penelitian ini berjudul Hubungan Pengaruh Waktu Kerja terhadap kadar COHB dalam darah pada tukang parkir di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Kemudian variabel bebas pada penelitian ini yaitu waktu kerja dan variabel terikatnya adalah kadar COHB. Pengukurannya data primer, hasil pengukuran kadar COHB menggunakan spektrofotometer UV. Kemudian diuji dengan uji ANOVA. Selanjutnya, ada rincian biaya penelitian yang akan saya lakukan dengan total Rp2.036.500. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.